Cekoslowakia. Cekoslowakia merupakan negara kesatuan yang terletak di tengah Eropa yang kini terpecah menjadi dua negara, yaitu Ceko yang beribukota di Praha dan Slovakia yang beribukota di Bratislava. Pecahnya Cekoslowakia menjadi dua negara terjadi secara damai tanpa adanya pertumpahan darah. Cekoslowakia terbentuk pasca Perang Dunia I pada tahun 1918 dengan kekalahan Austria-Hungaria. Pihak sekutu memecah Austria-Hungaria menjadi negara kecil dan salah satunya adalah Cekoslowakia. Negara Cekoslowakia berdiri sebagai negara industri yang mapan karena semasa masih menjadi bagian dari Austria-Hungaria, negara ini merupakan wilayah industri. Nama Cekoslowakia diambil dari dua etnis setempat, yaitu etnis Ceko atau Bohemia yang berada di sebelah barat dan etnis Slovak yang mendominasi wilayah timur. Walaupun keduanya dari segi kultur memiliki kemiripan, tetapi tetap ada perbedaan yang menjadi ciri khas masing-masing etnis. Sebagai contoh, etnis Ceko yang cenderung memiliki pola pikir sekuler dan liberal, sedangkan etnis Slovak yang lebih religius dan konservatif. Dari segi infrastruktur, Ceko didominasi industri, sedangkan Slovakia mayoritas merupakan wilayah pertanian. Karena wilayah Cekoslowakia merupakan bekas kekaisaran Austria-Hungaria, tidak mengherankan wilayah ini dihuni sejumlah kecil etnis Jerman. Penduduk Austria dan Jerman berasal dari etnis yang sama. Hal tersebut kemudian dijadikan alasan oleh Adolf Hitler mengambil alih wilayah Sudetenland, wilayah Cekoslowakia Barat yang mayoritas penduduknya berasal dari etnis Jerman, dan menggabungkannya menjadi wilayah Jerman. Sementara wilayah sisanya kemudian pecah menjadi dua negara, yaitu Ceko dan Slovakia. Satu, Cekoslowakia setelah kekalahan Jerman dan datangnya paham komunisme. Cekoslowakia berdiri sebagai satu negara pasca berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945 yang ditandai dengan kalahnya Jerman. Namun wilayah Cekoslowakia menciut jika dibandingkan periode sebelum Perang Dunia II karena wilayah Carpathia Rutenia timurnya diambil alih oleh Uni Soviet. Sejak tahun 1948, Cekoslowakia berubah menjadi negara berpaham komunis dengan ditandai kemenangan Partai Komunis dalam tahun tersebut. Pasca komunis memenangkan pemilu dan menjadi rezim yang berdiri di Cekoslowakia. Rezim ini kemudian menerapkan politik tangan besi kepada pihak-pihak yang membahayakan kepentingannya.
deportasi massal dilakukan kepada etnis Jerman yang ada di Cekoslowakia. Gereja-gereja di bawah kendali pemerintah. Penangkapan dilakukan kepada pemuka agama yang tidak mau bekerja sama kepada pemerintah. Hubungan antara Vatikan dan Katolik Cekoslowakia diputus. Selain itu, pemerintah juga melakukan penangkapan pada pihak Partai Komunis Cekoslowakia yang dianggap spionase dan konspirasi anti pemerintah. Pada awalnya, Cekoslowakia menjadi negara yang maju. Sejak 1960-an, Cekoslowakia sering dilanda kelangkaan bahan bakar. Barang yang dihasilkan berkualitas rendah dan produksi sektor pertanian lebih rendah dibandingkan sebelum Perang Dunia II. Hal itu tersebut kemudian mendorong timbulnya gagasan dan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi. Pada tahun 1968, Alexander Dubček yang berhaluan pro-reformasi terpilih menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis. Ada beberapa kebijakan yang diberlakukan Dubček. Salah satunya adalah longgarnya pengawasan terhadap media. Periode reformasi ini sering disebut dengan nama Muslim Semi Praha. Di luar Cekoslowakia, tindakan yang dilakukan Dubček mengundang rasa tidak suka dari Uni Soviet yang memandang bahwa rakyat Cekoslowakia semakin kritis kepada komunisme dan hal tersebut membahayakan keutuhan Blok Timur. Pada bulan Agustus 1968, negara-negara Pakta Warsawa yang dikomandoi Uni Soviet lantas melakukan invasi ke Cekoslowakia. Pasca invasi yang dilakukan oleh Uni Soviet, pasukan Uni Soviet masih ditempatkan di Cekoslowakia guna mengawasi pergerakan Cekoslowakia. Dubček sendiri masih memegang jabatan sebagai kepala negara Cekoslowakia, tetapi kedudukannya tidak sebebas dahulu karena adanya pasukan Uni Soviet dan semakin banyaknya sosok penentang reformasi dalam keanggotaan partai. Akibatnya, pada tahun 1969, Dubček turun tahta digantikan Gustav Husak yang kembali memperlakukan kebijakan sensor media yang ketat. Masih di tahun yang sama, sistem administrasi Cekoslowakia dimodifikasi, yaitu menggunakan sistem federal yang terdiri menjadi dua negara utama, yaitu Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slovakia. Setelah berdiri selama puluhan tahun, akhirnya komunisme resmi hilang pada tahun 1989 setelah tumbangnya rezim-rezim di Eropa Timur terkait kebijakan luar negeri, glasnost, dan perestroika oleh Gorbachev Uni Soviet. Pada tanggal 17 November 1989, polisi terlibat dalam bentrokan sesama demonstran di Praha yang sedang memperingati 50 tahun gugurnya para mahasiswa setempat oleh aparat Jerman. Akibatnya, pecah pemogokan dan demonstrasi yang disusul tekanan dari rakyat untuk melakukan reformasi politik. Sadar apabila dengan melawan demonstran hanya akan memantik permasalahan yang lebih besar, pemerintah Cekoslowakia akhirnya melunak dan mengizinkan pembentukan pemerintahan koalisi dengan kubu oposisi non-komunis. Pemilu multipartai pada tahun 1990 membawa Havel kembali terpilih sebagai presiden. Sistem ekonomi terpusat ala komunis tak lagi dijalankan. Perubahan swasta bermunculan. Media diberi hak seluas-luasnya dalam hal pemberitaan. Embel-embel sosialis dalam nama negara dihilangkan. Periode dan komunis ke demokratis ini kemudian dikenal dengan nama revolusi blok. Timbulnya demokrasi di tubuh Cekoslowakia berdampak pada munculnya sentimen nasionalisme di Ceko dan Slovakia. Berawal dari terpilihnya Vladimir Mešel yang pro kemerdekaan sebagai Perdana Menteri baru negara Slovakia pada bulan Juni 1992, pembicaraan antara parlemen negara Ceko dan Slovakia menyusul setelahnya. Hasilnya dicapailah pembubaran Cekoslowakia pada tanggal 1 Januari 1993 dan masing-masing negara menjadi negara yang merdeka. Ada beberapa faktor Ceko dan Slovakia memisahkan diri. Pertama, adanya perbedaan kondisi masyarakat dan infrastruktur. Kedua, persepsi Ceko bahwa Slovakia hanyalah beban anggaran mereka. Sedangkan dari pihak Slovakia adalah menganggap bahwa Slovakia dianaktirikan dalam hal pembangunan nasional. Ketiga, pasca tumbangnya sistem komunis dan otoriter dan sentralistik, keduanya sepakat bahwa akan lebih mudah berkembang apabila keduanya kemerdekaan diri masing-masing secara terpisah. Setelah kemerdekaan dicapai,
Ceko menggunakan bendera nasional Cekoslowakia, sedangkan Slovakia menggunakan bendera dengan motif yang menyerupai bendera Rusia dengan tambahan lambang negara Slovakia. Perlahan-lahan, keduanya mulai kembali pada pertumbuhan ekonomi yang maju sesuai dengan bidangnya dan diterima menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004. Bisa dikatakan antara Ceko dan Slovakia memiliki hubungan harmonis, bahkan melakukan persahabatan dalam berbagai bidang.